Halo, nama saya Dimas. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi bisnis model dari perusahaan Traveloka. Pada presentasi ini terdapat 3 outline. Yang pertama adalah bagian introduction, yang kedua bagian penjelasan mengenai apa itu bisnis model Canvas atau BMC, yang ketiga adalah 9 building blocks of Traveloka. Yang pertama adalah bagian introduction. Perkenalkan, nama saya Dimas Ito Delisa Putra. Saya adalah mahasiswa di Binus University at Malang. Saya mengambil jurusan di Entrepreneurship Business Creation. Ya, langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai bisnis model Canvas. Nah, bisnis model Canvas ini juga dikenal sebagai BMC. Definisinya sendiri adalah sebuah kerangka kerja yang menjelaskan dan menggambarkan bagaimana secara fundamental sebuah bisnis atau perusahaan dapat beroperasi. Ya, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu 9 building block of Traveloka. Ya, bisa dilihat pada BMC ini terdapat 9 bagian atau 9 blok. Yaitu yang pertama ada key partners, kemudian ada key activities, kemudian ada key resources, kemudian ada value proposition, kemudian ada customer relationship, kemudian ada channels, dan ada customer segments, ada juga cost structure, kemudian ada revenue stream. Kita masuk ke bagian pertama dulu, kita akan memulai dari bagian key partner. Key partner dari Traveloka sendiri adalah bentuknya strategic alliance between non-competitors. Kerjasama ini dijalin Traveloka dengan berbagai maskapai penerbangan domestik ataupun internasional. Kemudian kerjasama dengan penyedia layanan transportasi lainnya seperti KAI dan kemudian para usaha rental mobil. Kemudian ada juga kerjasama untuk masalah pembayaran yaitu dengan perusahaan perbankan. Kemudian selanjutnya kita beralih ke key activities. Key activities dari Traveloka sendiri adalah menjalankan dan menyediakan layanan pemesanan dan informasi keperluan transportasi atau traveling, seperti tiket pesawat, kereta, dan voucher hotel. Kemudian, key resource dari Traveloka adalah hak paten, kemudian customer database, software engineer, terus kemudian, software engineer, kemudian modal awal, yaitu East Venture sama Somewhere Brothers. Kemudian ada value proposition dari Traveloka. Traveloka melalui website dan aplikasinya memberikan kemudahan untuk memesan tiket, pesawat, kereta, dan hotel, dan menyediakan sistem pembayaran yang mudah, efisien, dan efektif, dan secure tentunya. Kemudian ada customer relationship. Customer relationship dari Traveloka ini tergolong yang namanya transactional, atau hubungannya itu putus ketika transaksi selesai. Dan dalam transaksi ini, Traveloka menggunakan pelayanan yang tergolong ke dalam automated service karena sudah ada dalam sebuah sistem. Nah, kemudian dari channels, melalui website ataupun aplikasi, kemudian dalam hal awareness atau meningkatkan exposure, Traveloka sendiri menggunakan Twitter, Google Ads, dan televisi. Kemudian pada bagian pembayaran atau pembelian, mereka bisa menggunakan e-wallet, mobile banking, sama ATM. Kemudian pada bagian customer segments, dalam hal ini Traveloka memiliki segmen customer khusus, yaitu para pengguna jasa transportasi umum yang sering nih melakukan kegiatan traveling, baik kegiatan traveling domestik ataupun ke luar negeri. Kemudian juga para pengguna jasa hotel, terus kemudian adalah orang yang membutuhkan informasi-informasi tentang traveling itu sendiri. Kemudian ada yang namanya cost structure. Cost structure adalah susunan dari biaya yang harus dikeluarkan. Ya, ini ada biaya gaji karyawan, biaya sewa bangunan kantor, biaya domain website, dan biaya pemeliharaan website. Kemudian untuk revenue stream sendiri dari Traveloka adalah melakukan asset sale karena melakukan penjualan dan menyediakan jasa online booking untuk tiket transportasi dan juga hotel. Kemudian untuk pembagiannya sendiri, yaitu keuntungan minimal 5% dari hasil penjualan tiket transportasi dan hotel. Seperti itu. Saya kira sekian penjelasan saya. Untuk waktunya terima kasih sudah mendengarkan.